tanggal berapa ya? 30 ya? Ya, tanggal 30. Oke. Alga Ferida Maulana 4. Yang pertama itu adalah melalui pembelajaran tutor sebaya, kalian itu dapat membaca Quran surat An-Nisa ayat 59 dan Quran surat An-Nahl ayat 64 gitu ya. Kemudian nanti di sini juga ada kaidah ilmu tajwidnya, khususnya itu hukum bacaan alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Kemudian yang kedua, nanti ya kita akan belajar praktek. Prakteknya itu adalah kita menghafal Quran surat An-Nisa ayat 59 dan Quran surat An-Nahl ayat 64 sesuai dengan kaidah tajwid. Yang ketiga, melalui pembelajaran inquiry nanti kita itu dapat kalian dapat menjelaskan kandungan Quran surat An-Nisa ayat 59 dan Quran surat An-Nahl ayat 64 tentang kedudukan hadis terhadap Al-Quran, sehingga kita dapat menampilkan perilaku semangat dalam mengamalkan Al-Quran dan Al-Hadis gitu ya. Berarti nanti kita itu akan belajar mengenai Al-Quran dan Al-Hadis gitu ya. Oke, yang pertama dulu kita belajar Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Silahkan dibuka bukunya, kita baca bareng dulu ya. Ya, kalian silahkan dibuka bukunya. Quran surat An-Nisa ayat 59. Silakan, sudah dibuka? Ya, kalau sudah kita baca bareng ya, ta'awud ya. Ya, yuk baca ta'awud. memegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Oke ya, itu arti daripada Quran surat An-Nisa ayat
Itu ya. Yang menjelaskan bahwa ini dikhususkan bagi orang-orang yang beriman. Ini kan yang disapa itu hanya kepada orang-orang yang beriman gitu ya. Kayak orang-orang yang beriman berarti yang tidak beriman itu tidak. Kan kayak gitu, Mbak. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Rasul ini siapa? Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ulil amri itu siapa? Ya, pemegang kekuasaan. Kalau di dalam rumah berarti pemegang kekuasaannya itu adalah kepala sekolah. Karena itu ya, kalau di kelas berarti pemegang kekuasaannya itu adalah ketua kelas. Kalau di dalam sekolahan itu pemegang kekuasaannya itu adalah kepala sekolah. Berarti semuanya tatarannya itu ada yang namanya ulil amri, pemegang kekuasaan itu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, pendapat apa? Ya, apa saja, itu ya. Maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu adalah lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Maksud dari Quran surat An-Nisa ayat 59, ada yang tahu silakan? Maksud dari Quran surat An-Nisa ayat 59, maksudnya itu apa ya? Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul. Berarti kita itu harus taat kepada Allah. Ya, Allah dan juga Rasulnya. Kita juga harus patuh kepada perintah ulil amri. Siapapun ulil amri itu kita harus mematuhinya. Selama perintah itu baik, selama perintah itu tidak menjerumuskan kita, berarti kita wajib mentaati perintah tersebut. Gitu ya. Ya, nanti pada Quran surat An-Nisa nanti sebelum ke surat An-Nahl, berarti di situ kalian bisa nanti mencari yang namanya hukum bacaan tajwidnya. Nanti kita bahas mengenai hukum tajwid al-syamsiyah dan al-qamariyah. Sudah tahu sebelumnya apa itu al-syamsiyah? Berarti kalian harus tahu dulu ilmu tajwid itu apa sih? Kan kayak gitu ya. Yuk, apa ya ilmu tajwid? Ya, ilmu tajwid itu adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Bisa diulangi? Coba Mbak. Ilmu tajwid adalah barusan loh. Ilmu tata cara membaca Al-Quran. Ya, tata cara bagaimana membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Bu, barusan masih anget loh. Masa iya brandnya sarung-sarung gitu kan. Bareng-bareng dari berapa orang ini kan bareng-bareng masa ilmu tajwid. Yang beda. Ilmu tajwid apa? Ilmu